Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wilasi Anggraini, mahasiswa Universitas Al-Ghifari, Fakultas FISIP, Prodi Administrasi Negara. Saya dari semester 4, kelas 4A dengan NIM C1B2300011. Saya di video ini tidak sendiri loh. Ada beberapa teman-teman kelompok saya. Yuk kenalan sama mereka. Halo, perkenalkan nama saya Dan Hermansyah dengan NIM C1B2300048. Halo, perkenalkan nama saya Iksan Zulfikar Ali dengan NIM C1B230128. Halo, aku Putri Puspitasari dengan NIM C1B2300018. Halo, perkenalkan nama saya Putri Asifah Nur Suci dengan NIM C1B2300040. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Aulia, NIM saya C1B23000. Halo, perkenalkan nama saya Dias Chandra Naufal dengan NIM C1B230107. Nah, teman-teman, itu adalah anggota dari kelompok 3. Sekarang, mari kita lanjut inti dari video ini ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas budaya dan perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zakaria, SIP, MSI. Video ini juga menjelaskan tentang apa itu tantangan lintas generasi dari Gen X, Y, Z, dan Alpha dalam penerimaan teknologi terhadap individu, kelompok, dan organisasi. Sebelum kita membahas ketantangan, kita kenali dulu yuk apa itu karakteristik dari setiap generasi. Jadi, generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi X adalah generasi yang tumbuh di era transisi dari analog ke digital. Generasi X adalah generasi yang sangat skeptis terhadap teknologi baru, namun mereka memiliki cara beradaptasi yang sangat baik. Nah, untuk selanjutnya itu ada generasi Y atau generasi milenial. Ini adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Mereka tumbuh dengan internet dan teknologi digital. Mereka sangat terbuka terhadap inovasi, tetapi juga mengalami tantangan seperti overload informasi. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang generasi Z. Jadi generasi Z itu yang lahir di rentang tahun dari 1997 sampai 2012. Itu jadinya disebut generasi Z atau Gen Z. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir dalam era digital. Mereka sangat terhubung dan mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga menghadapi masalah kesehatan mental akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi Z adalah generasi yang dicap sebagai generasi yang sangat labil, terus juga mudah terkena mental health karena memang terpengaruhi oleh teknologi itu sendiri. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, pokoknya generasi Z itu generasi yang lahir di rentang tahun 1997 sampai tahun 2012. Oke.
Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang generasi Alpha. Generasi Alpha itu lahir rentan waktunya dari 2013 sampai sekarang. Nah, generasi Alpha ini adalah generasi yang paling muda teman-teman. Mengapa demikian? Karena mereka ini sudah terpapar teknologi sejak lahir. Mereka juga ini akan sangat mudah menjadi pengguna teknologi yang cerdas teman-teman. Tapi perlu diingat, generasi ini juga memiliki risiko tersendiri, yaitu mengalami ketergantungan kepada teknologi. Nah, teman-teman, setelah kita mengenali karakteristik dari masing-masing generasi, mari kita lanjut materinya yuk. Pastinya, setiap generasi mempunyai tantangan yang unik dalam penerimaan teknologi. Yuk kita kenali satu persatu tantangannya. Nah, teman-teman, tantangan yang pertama itu keterampilan dalam digitalisasi. Generasi X mungkin merasa kesulitan dengan teknologi baru, sementara generasi Y dan Z lebih cepat beradaptasi. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, overload informasi. Generasi Y dan Z seringkali merasa kewalahan dengan informasi yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan stres dan mengurangi produktivitas. Tantangan ketiga itu yaitu skeptisme dan kepercayaan. Generasi X cenderung skeptis terhadap teknologi baru yang menghambat adopsi inovasi di organisasi, sementara generasi Y dan Z lebih percaya pada teknologi, hal transparansi dan etika dari perusahaan. Tantangan keempat itu yaitu kesehatan mental. Penggunaan teknologi yang berlebihan di kalangan generasi Z dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang berdampak pada kinerja individu dan kelompok. Masalah kelima yaitu adaptasi organisasi. Organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan berbagai generasi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Nah, teman-teman, itu semua adalah tantangan dari setiap penerimaan teknologi antar generasi. Pastinya, setiap tantangan ada solusi dan strategi yang dapat diterapkan. Yuk kita bahas satu persatu solusinya. Solusi yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan teknologi yang sesuai untuk semua generasi, sehingga setiap individu dapat merasa percaya diri dalam mendapatkan perkembangan teknologi. Yang kedua, membangun budaya inovasi. Mendorong budaya yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Ini dapat dilakukan melalui proyek lintas generasi. Yang ketiga, keseimbangan teknologi dan kesehatan mental. Menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kesehatan mental seperti waktu sebelum teknologi itu berkembang. Yang keempat, transparansi dan etika. Organisasi harus berkomunikasi secara terbuka tentang penggunaan teknologi dan data untuk membangun kepercayaan di antara lintas generasi. Demikianlah pembahasan tentang tantangan lintas generasi dalam penerapan teknologi. Pastinya, setiap tantangan memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan produktif. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kurang-kurang ataupun salah. Terima kasih telah menonton dan jangan ragu untuk diskusi di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.